Selamat datang di podcast Terapi for Gatot Kaca. Even the strongest needs to talk. Aku bukan dalang, bukan pula dewa. Pernah dengar kisah Gatot Kaca? Ksatria perkasa dengan otot kawat dan tubuh sekuat baja. Sanggup mengarungi langit dalam sekejap sayap. Tapi, tahukah apa yang tak pernah diungkapkan dalam cerita wayang? Coba bayangkan bagaimana rasanya terbangun di kegelapan malam, badan basah keringat dingin, setelah bermimpi tentang jerit kesakitan prajurit yang tak bisa diselamatkan pada saat perang melawan raksasa. Tangan ini gemetar memegang cangkir kopi pagi. Sementara pikiran terjebak pada kenangan pertempuran yang terus menghantui. Wajah tetap tenang di siang hari, sementara di dalam dirinya perlahan retak. Pewayangan menggambarkan sebagai pahlawan yang tak terkalahkan. Tapi tak ada dalang yang bercerita tentang berapa malam dia terjaga memikirkan beban yang dipikul. Berapa kali dia menahan tangis karena kesatria tidak pantas untuk menangis. Dan bagaimana rasanya harus selalu kuat. Bahkan ketika ingin sekali berteriak, "Aku lelah, aku lelah, aku lelah, aku lelah." Aku bukan dalang, bukan pula dewa. Tapi hari ini, di ruang ini, kita ubah sedikit ceritanya. Bayangkan, jika Gatot Kaca punya tempat untuk bicara jujur tentang betapa absurdnya ketika satu-satunya emosi yang diizinkan untuknya adalah amarah. Tentang betapa kesepiannya menjadi pahlawan yang semua orang andalkan. Tapi tak seorang pun mau mendengar ceritanya. Kita semua mengenal Gatot Kaca modern, di mana ada ayah yang pura-pura tidak lapar demi anaknya bisa makan. Ada karyawan yang menahan emosi dihina oleh atasan, dan juga mereka yang tidak boleh lelah karena dianggap tulang punggung. Atau mereka yang harus selalu tampil sempurna, meski dalam hatinya kacau. Diam-diam mereka bertanya, apa salahku? Apa yang kurang dari diriku di saat hubungan yang berakhir? Ini untuk kalian yang diam-diam bertanya, kapan aku boleh tidak kuat? Kapan aku boleh tidak kuat? Karena bahkan pahlawan pernah terjatuh sebelum akhirnya terbang lagi. Kita akan bicara tentang luka yang disembunyikan di balik wajah gagah dan pemberani di balik topeng itu. Tentang air mata yang dikubur dalam-dalam di ruang peraduan. Tentang betapa beraninya kita ketika akhirnya berani berkata, "Aku tidak baik-baik saja." Karena di ruang ini, kita percaya bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang lebih pemberani daripada pria yang berani rapuh. Kalian tidak sendirian. Kalian tidak sendirian.